warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen saya yang saya hormati. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat berkah salam tidak lupa kita salamkan kepada Rasulullah SAW. Kami dari kelompok 5, saya Heru Zakia sebagai moderator. Di sebelah saya ada teman saya bernama Salsabila Putri Purnama Sari, Sabina Putri Rahma, Nur Hasanah, Rafiqo Agutama Sinaga, dan Ilham Sahyudi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang berjudul Laporan Desain Thinking tentang Usaha Basreng. Yang pertama, apa itu basreng? Basreng adalah singkatan dari bakso goreng yang merupakan makanan yang populer di Indonesia. Bakso sendiri adalah bola daging yang terbuat dari campuran daging sapi giling, tepung tapioka, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya. Bakso biasanya disajikan dalam kuah kaldu panas dan dijadikan hidangan utama. Proses penggorengannya ini memberikan tekstur yang berbeda dari bakso lainnya. Pembuatannya lebih renyah di luar dan tetap lezat di dalam. Basreng menjadi populer di Indonesia karena memiliki cita rasa yang gurih dan renyah, serta tekstur yang berbeda dari bakso biasanya. Selain itu, kepraktisannya juga menjadi daya tarik tersendiri. Basreng dapat disajikan sebagai lauk tambahan, cemilan, dan bisa dimasukkan dalam makanan lain seperti mie goreng dan nasi goreng. Produk basreng pada umumnya dijual dalam kemasan siap saji atau dalam bentuk makanan saji di warung atau restoran terdekat. Beberapa produsen juga membuat basreng dalam berbagai varian rasa seperti pedas, keju, dan original. Basreng juga dapat diolah sendiri di rumah dengan memberi bakso goreng dan menggorengnya kembali. Basreng menjadi favorit di kalangan masyarakat Indonesia karena kelezatannya yang khas dan kemudahannya dalam menyantapnya. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang bagaimana sih proses pembuatan basreng. Yaitu tahap pertama yang harus dilakukan memilih bakso yang kualitasnya baik. Yang kedua itu kemudian bakso diiris dengan bentuk sesuai selera Anda. Jemur bakso bersama daun jeruk sampai kering. Daun jeruk yang telah kering kemudian diremas daun bakso yang telah dijemur. Kemudian simpan dalam suhu ruangan selama 1 malam. Lalu bakso yang telah didiamkan selama 1 malam kemudian digoreng dengan minyak panas hingga bakso merekah dan kering. Lalu angkat dan tiriskan selagi basreng masih dalam keadaan panas. Taburi dengan bumbu yang telah disiapkan bersamaan dengan remasan daun jeruk. Lalu diamkan sampai basreng dingin dan basreng siap untuk dinikmati. Siapa sih target pasar yang ingin dicapai gitu kan? Target pasar yang ingin dicapai itu ada mahasiswa, ada pemuda, anak-anak, keluarga gitu kan. Kalau mahasiswa atau pemuda itu kan dia erat kayaknya tuh dengan yang namanya kumpul-kumpul gitu kan. Kita tuh diskusi, ngerjain tugas, hangout, bahkan juga kayak udah jadi budaya gitu kan. Kalau kita kayak mau nongkrong-nongkrong gitu kan, sadar atau enggaknya pun masing-masing dari anak muda tuh pasti selalu terselip kayak itu, kayak kegiatan makan-makan bersama gitu kan. Kalau anak-anak tuh udah jadi target pasar bisnis gitu, karena anak-anak juga kan merupakan tipikal konsumen yang terbatas gitu kan dari segi finansial gitu, karena kan juga anak-anak juga dapat membeli makanan tuh sesuai dengan uang saku dari orang tuanya. Kalau keluarga tuh hampir sama tuh kayak pemuda gitu kan, kayak mahasiswa gitu, karena keluarga juga memiliki kebiasaan berkumpul untuk makan bersama, khususnya kan pada era-era pekan yaitu perayaan tertentu. Tujuan jelasnya itu kan saling menjalin komunikasi keakraban sesama gitu kan, kayak sesama anggota keluarga gitu. Terus nggak jarang juga tuh dari orang tua tuh memanfaatkan momen-momen tertentu gitu kan untuk memberikan saran gitu atau masukan pada anak-anak mereka gitu. Oke, hasil wawancara. Dari beberapa responden yang telah kami wawancarai, kami berhasil mendapatkan beberapa masalah atau penghambat dalam menjalankan bisnis kami, yaitu yang pertama, user dominan mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kedua, memiliki rasa yang tidak konsisten seperti kadang terlalu asin dan kadang kurang asin. Yang ketiga, terdapat juga produk cemilan yang terlalu keras produknya. Yang keempat, user lebih menginginkan
kemasan produk yang lebih menarik dan berbeda dari kemasan produk lainnya sebagai daya tarik untuk konsumen. Yang terakhir, user lebih dominan menyukai rasa pedas dan asin gurih untuk meningkatkan selera. Lalu, empathy map. Yang pertama, what does he think and feel? Apa yang dirasakan dan pikirkan. User sering mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan selera mereka dan rasa produknya cenderung tidak konsisten, kadang asin atau kadang kurang asin yang tidak sesuai dengan lidah. What does he see? User menginginkan produk basreng itu yang memiliki rasa pedas, gurih, dan menginginkan kemasan produk yang berbeda dari kemasan lainnya untuk menjadi daya tarik. Yang ketiga, what does he say and do? User berpendapat bahwa produk basreng yang pernah mereka rasakan itu lumayan enak, tetapi kadang mereka mendapatkan produk yang terlalu pedas dan terlalu keras. Baik, saya akan melanjutkan dari peta empati. Nah, kemudian itu ada what does he hear? Apa yang dia dengar? Nah, di sini user tuh berpendapat bahwa terkadang produk basreng itu tidak digoreng dengan kering, sangat berbeda dengan daerah asal mereka, sehingga tuh rasanya sedikit berbeda. Nah, kemudian ada pain. Apa yang user lakukan untuk mengatasi masalah yang dilakukan user, yaitu jika ada produk basreng yang tidak sesuai dengan kemauan mereka, mereka akan berpindah produsen produk ke produk yang lebih enak. Nah, kemudian ada gain. Kekhawatiran user itu ketika memakan basreng itu jika basreng yang terlalu pedas, maka mereka akan merasakan gejala sakit perut. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada hasil define. User dominan mendapatkan produk cemilan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang cenderung memiliki rasa yang tidak konsisten, yang tidak sesuai dengan lidah mereka, dan terkadang terdapat cemilan yang terlalu keras isi produknya. Lalu user menginginkan rasa pedas plus asin, gurih untuk meningkatkan selera, dan juga user menginginkan kemasan produk yang lebih menarik dan berbeda dari kemasan-kemasan lainnya sebagai daya tarik konsumen. Selanjutnya ada hasil audit. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk pemecahan masalah dalam usaha ini, yaitu pertama, pemeriksaan bahan baku yang digunakan. Pastikan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan segar. Lalu perbaiki resep dan metode produksi untuk menghasilkan produk yang lebih renyah, gurih, dan lezat. Yang kedua, pastikan konsisten dalam mengolah produk agar setiap produk memiliki kualitas yang sama. Melakukan riset dan kembangkan lagi variasi produk baru dengan rasa yang unik atau tambahan bahan yang menarik. Yang ketiga, menawarkan opsi produk dengan varian rasa atau level kepedasan yang berbeda untuk menarik pelanggan yang lebih luas. Meningkatkan branding produk dengan logo dan kemasan yang menarik, serta cerminkan kualitas produk. Yang terakhir, menggunakan media sosial dan platform permasalahan online untuk mempromosikan dan menjual produk kepada target pasar yang lebih luas lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Kesimpulannya yaitu usaha basreng memiliki potensi pasar yang menjanjikan dalam industri makanan ringan. Dengan keunikan produk berupa kombinasi daging bakso yang gurih dan renyah di luar, basreng menarik perhatian konsumen yang mencari makanan praktis dan lezat. Namun persaingan dalam industri ini juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan kualitas produk yang konsisten dengan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan metode produksi yang benar. Memiliki kualitas yang baik menjadi faktor utama dalam membangun citra dan kepercayaan pelanggan. Dalam memasarkan produk basreng, strategi pemasaran yang efektif dan branding yang kuat sangat diperlukan.
Melalui pemasaran online dan media sosial, usaha Basreng dapat mencapai target pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek. Dalam rangka mencapai kesuksesan jangka panjang, fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan pasar juga diperlukan. Memperbarui resep, menambah varian rasa, dan berkolaborasi dengan pemasok bahan baku yang handal dapat membantu usaha Basreng tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Dalam mengelola usaha ini penting untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas, memberikan pelayanan pelanggan yang baik, dan mengikuti tren pasar agar tetap relevan dan kompetitif. Terima kasih. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.